berterima kasih kepada YouTube channel yang paling terkenal dan juga paling hits Cianjur dan Cipanas. Hukum itu kadang-kadang baku, kadang-kadang fleksibel gitu kan. Ngerti nggak? Oke, contohnya. Iya, maksudnya itu ternyata dari puluhan mungkin sampai bisa, kalau lu kan rajin ya bisa sampai ratusan mata kuliah gitu yang udah lu pelajarin, top 5-nya deh yang lu paling suka apa dari yang pertama? Bener gak sih kalau misalkan anak hukum itu bakal hafal undang-undang? enggak juga. Saya juga enggak. Bener. Ya ini apa namanya? Aku lupa ya jadi. Aku udah kuliah nih. Ya ada kasus. Terus siapa jadi hakimnya? Misalkan tiga hakim majelis kan. Terus ada yang jadi penasihat hukum, ada yang jadi penuntut umum. Penuntut umum itu Oke, hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan kali ini aku nggak sendirian guys, kita bakal ngobrolin tentang masa-masa kuliah. Dan khususnya kita bakal ngobrolin jurusan hukum sama orang yang ahli hukumnya. Gila, kita langsung sambut aja Faiz Goji Alkamil. halo. Thank you banget Gojin, aku bisa manggilnya Gojin guys. Thank you banget Gojin udah hadir di channel YouTube ini. Kita bakal ngebahas nih tentang jurusan hukum yang banyak orang mungkin pengen tanyain. Tapi sebelum itu Jin boleh cerita dulu gak sih, kayak sekarang itu kamu lagi kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa gitu? Ya sebenarnya saya mau terima kasih kepada YouTube channel yang paling terkenal dan juga paling hits Cianjur dan Cipanas. Yang kedua mungkin perkenalan ya, nama saya Faiz Goji Alkamil dari jurusan hukum, kuliah di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke. By the way, sekarang udah lulus gak? Alhamdulillah sudah lulus kemarin, beres, tinggal nunggu wisuda lah akhirnya. Oke, siap. Sama ya, jadi kita sama-sama guys sudah lulus juga, tinggal nunggu wisuda. Lu Agustus ya? Agustus, aku Juli, jadi beda sebulan doang sih. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah, karena semua bukunya udah aku punya, makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya, karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Tapi by the way, Jin, ngomongin jurusan hukum ya, sebelum kita jauh nih ngobrol tentang jurusan hukumnya, boleh ceritain dulu gak? Titik intinya tuh kayak lu waktu itu memutuskan untuk masuk jurusan hukum tuh karena apa? Pertama, mungkin jurusan itu hukum itu kan tentang sosial. Yang mana kita lebih ke bermasyarakat gitu kan. Nah, untuk itu jadi pacuan mau jadi anak hukum itu yang pertama ya mau tahu tentang hukum, yang pertama itu, terus cara-cara bersosial gitu kan. Kayak di jurusan hukum tuh ada ini ada kayak sebuah sosial terapi gitu kan. Misalkan orang yang nggak suka ngomong gitu kan, kayak aku gitu kan, suka nggak ngomong, itu kita diharuskan berbicara gitu kan. Oke. Gitu aja. Tapi sebenarnya ada gak sih kayak, kalau aku gak keliru ya, ini koreksi nih kalau aku keliru, background ayah kamu itu kan hakim ya? Bukan. Oh, berarti gak ada dari background keluarga? Ya ada. Ada. Berarti apakah background keluarga lu itu gitu menentukan gak lu pengen jurusan hukum, jadi kayak tertarik gitu? Iya sih. Karena kan dari kecil kan kita ini ya, aku SMP itu kita tuh didoktrin lah. Bahwasanya tuh di kantoran tuh begini loh gitu. Kita tuh suasana hukum tuh begini ya. Jadi kita ada tertarik, pacuan ada dari situ. Awal pertama pacuan dari situ kan, dari kita SMP lah. Diajak ke kantor, diajak ke mana lah, ke teman-temannya. Oh, asik itu ternyata. Gitu aja sebenarnya. Oke, ketika masuk jurusan hukum itu kan lu pasti punya ekspektasi ya di awal. Nah, sekarang kan udah lulus nih, cocok nih guys, udah lulus ya. Nanyanya sesuai ekspektasi lu? Ya, kalau bisa dikasih nilai ya 80 lah. 80? Iya. Berarti ada 20-nya yang nggak sesuai. Boleh ceritain nggak apa? 20-nya mungkin ternyata hukum itu kadang-kadang baku, kadang-kadang fleksibel gitu kan. Ngerti nggak? Oke, contohnya. Iya, maksudnya itu ternyata kita tuh dikasih sebuah aturan. Misalkan ya, kita tuh harus ikuti aturan. Tapi di situ juga ada fleksibilitas. Maksudnya itu ketika ada sesuatu yang darurat kan,
kita boleh memakai hukum mana aja sebenarnya gitu. Tetap aja ada keringanan. Tapi ngerti. Kayak sistem hukuman gitu. Ternyata misalkan ya dikirain itu baku banget undang-undang tuh, dikiranya waktu dulu SMA kan. Iya betul. Tapi ketika pas di secara acara perdata atau pidana, ketika misalkan ada konsekuensi ya, misalkan ada sebuah hukuman seperti kita udah pernah dibully atau di apa, ya itu aja menjadi sebuah keringanan, bisa jadi sebuah pertimbangan hakim gitu. Secara sedetail itulah gitu. Terus ya apalagi ya, ekspektasinya dikirain aku bisa jadi seorang yang tegas, ternyata tidak. Kita sama aja, kita ini masih lemah lembut gitu kan. Si anak-anak manja mama ya. Oke, ini menarik banget. Nah, ketika tadi kan lo bilang kayak hukum itu nggak baku, ternyata fleksibel juga gitu. Iya. Nah, berarti yang lo pelajarin juga itu di jurusan hukum tuh banyak gitu mata kuliahnya gitu. Banyak. Boleh gak sih kayak dari puluhan mungkin sampai bisa, kalau lo kan rajin ya bisa sampai ratusan mata kuliah gitu yang udah lo pelajarin. Top 5-nya deh yang lo paling suka apa? Dari yang pertama. Pertama mungkin kita hukum perdata ya. Itu pun Hukum perdata sama ya kayak dagang, kontrak bisnis internasional, perdata internasional, hukum jaminan, agraria itu paling suka sih. Soalnya apa ya, kita lebih berhubungan dengan orang gitu, privat gitu kan. Yang membedakan kan kalau perdata dan pidana kan, kalau perdata privat, kalau pidana lebih ke publik kan. Dan juga ya rada baku kan, kita mengurus undang-undangnya juga orang-orang lain. Aku suka yang lebih yang perdata lah gitu, jadi suka yang dagang, ya buat nanti kita bisnis dan lain-lain lah. Oke. Seluas itulah ternyata, nggak sepadat. Oke. Tapi kan tadi kalau aku lihat tuh kayak di top 5 itu kayak ada 2-3-nya tuh yang ada internasionalnya tuh, kontrak bisnis internasional dan sebagainya. Kenapa suka yang internasional gitu? Gue HI nih, gue nanya, kenapa suka internasional gitu? Suka karena suka apa ya? Karena ikut Fauzi kayaknya. LOL. Gak ada hubungannya, beda kuliah. Gimana? Apa ya? Asik sih, maksudnya itu ketika kita bicara internasional ya, kita tuh mengetahui hukum-hukum yang lain. Kayak kita hukum negara lain, terus kita bagaimana caranya, misalkan kontrak bisnis internasional ya, kan beda ya kita bikin kontrak biasa yang di Indonesia ya. Itu ternyata ada beberapa cara dan juga beberapa syarat-syarat. Jadi asik aja lah, kita lebih luas lagi. Aku suka yang luas-luas gitu kan. Oke, tapi ini ada pertanyaan yang menarik yang biasa orang-orang tanya ini. Bener gak sih kalau misalkan anak hukum itu bakal hafal undang-undang? Enggak juga. Saya juga enggak. Bener kan? Itu biasanya loh. Biasanya gitu. Biasa orang kayak gitu. Tapi itu berarti enggak? Enggak. Atau disuruh ngafalin undang-undang enggak? Enggak juga. Enggak juga. Ya kita kan kalau belajar itu kan karena sering lihat pasal dan undang-undang, jadi kita paham tapi nggak hafal. Gitu. Bener, ini asli, ini kayak mungkin mitosnya ya. Banyak orang yang nyangka, termasuk aku gitu, wah anak hukum, lu pasti apa undang-undang, ditanya undang-undang perpajakan apa, undang-undang perkawinan apa, lu pasti tahu gitu. Ternyata enggak juga ya kayak gitu ya. Itu mungkin stigma masyarakat dulu ya. Oke. Nah terus yang kedua nih, ini mitos kedua nih kayaknya. Bener gak sih kalau nanti lulusan hukum itu dia bakal jadi hakim doang? Enggak. Ada gak profesi lain? Banyak. Contoh. Jadi hukum itu banyak banget ya. Ternyata aku juga kan dulu kan waktu sudah SMA dikira tuh hakim doang. Ya. Ya sesempit itu lah. Ternyata luas banget. Kita bisa jadi jaksa, ya, pengacara, ya, atau misalnya di kantoran yang jadi panitera atau sekretaris, bisa jadi HRD, jadi notaris, konsultan, diplomat. Kalau diplomat kita bisa bahasa kan. Bisa. Banyak banget lagi. Bisa. Bahkan sebenarnya kalau di korporasi itu ya ada bagian legalnya. Ya, legal hukum. Setiap korporasi pasti punya bagian legal. Pasti ada, itu gak bakal mungkin gak ada. Kalau gak ada itu ya bingung juga gimana ngelegalinnya kan. Ada kontrak bisnis dan sebagainya, itu biasa anak legal tuh. Karena dulu ketika aku di perusahaan aku tuh, kebanyakan kita kerjasama sama orang hukum, anak legal itu. Karena aku di bagian partnership gitu, ya orang legal yang lebih paham tentang perjanjiannya dan sebagainya. Biasanya mereka yang buat, kita yang nego ke orangnya. Biasanya gitu. Berarti nggak hanya hakim doang berarti. Jadi makanya masuk hukum. Asik. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cuman mungkin kayak top on the topnya orang tuh ketika mikir hukum pasti hakim. Kayak gini lah. Di otak lo ketika ngomongin lulusan jurusan HI itu pasti jadi apa? Dubes.
atau diplomat gitu. Diplomat. Iya. Orang mikirnya itu doang, padahal Diplomasi. sebenarnya enggak. Contoh gitu, contoh kecilnya sebenarnya Oh gitu. iya Pak. Sama aja kayak misalkan dia bisa jadi government relations officer gitu, Oke. atau misalkan PR atau international officer, atau misalkan juga kayak jurnalis gitu, kayak jurnalis. Bahkan beberapa juga ada yang dia malah jadi bikin bisnis, jadi pengusaha gitu. Oke. Itu bener-bener luas lah, nggak harus kayak gitu. Bahkan mungkin dari semua profesi ya yang pasti ada tuh dosen. Pasti. Hukum pasti dosen ada tuh. Itu udah ini Itu ya. Setiap jurusan itu kayaknya. setiap jurusan ada Setiap gitu. jurusan ada, ya. Itu setiap jurusan ada, pasti ada gitu. Jadi kayak profesinya tuh nggak saklek di sana. Cuman mungkin top on the topnya ya itu gitu. Kayak orang lah masuk pendidikan, pasti orang mikirnya pasti jadi guru gitu. Padahal sekarang enggak gitu. Enggak harus jadi guru yang guru kita ke sekolah gitu. Iya. Di startup juga bisa. A few moments later. Nah, sekarang kan tadi lu itu kuliah, berarti sekarang udah kurang lebih 3,5 sampai 4 tahunan lah ya. Iya. Kuliah 4 tahunan gitu. Ada gak sih kayak keluh kesahnya selama menjadi anak hukum itu gimana? Jadi anak hukum keluh Iya. kesahnya mungkin enggak sih, enggak ada keluh kesah, tapi kita lebih banyak untungnya. Banyak untungnya gini loh, kita tuh kayak dikasih sebuah apa ya, cara membingkis suatu kata, ngerti gak? Jadi kita biar kata kita nggak terlalu vulgar, tapi ya makanya dari itu keluh kesahnya ya nggak ada, tapi ya kita gampang-gampang dibodohi sama orang kan. Kita ngebodohin orang, kita dibodohi juga nih lama-lama. Oke. Tapi selama kayak di hukum tuh kalau aku nggak salah tuh itu ada praktek sidang ya. Ya ada praktek sidang. Apa namanya sih, court something, apa namanya sih? Oh, ya ini apa namanya? Aku lupa ya jadi. Aku udah kuliah nih. Ya pokoknya ada praktek sidang gitu. Ya itu kan kalau court itu kan ini sidang secara online. Kalau misalkan ininya adalah ada apa namanya? Ada mata kuliahnya. Ada Hukum acara perdata, hukum acara pidana, praktek pengadilan. Kalau di aku ada, kalau di pidana beda-beda. Setiap jurusan dan juga universitas beda lah nama pelajarannya. Tapi yang pernah lo praktek apa? Semua dua-duanya udah pernah semua. Dua-duanya udah. Yang perdata sama pidananya. Udah. Oh. Kalau misalkan di HI itu kan kayak kita ada prakteknya simulasi diplomasi. Oh, itu. Simulasi sidang gitu. Oh berarti ya kayak semacam kayak kita di ini kan ruangan sidang kan. Ruangan sidang Berlatih gitu nggak sih? Berlatih gitu. Nah, kayak kalau di HI kan sidang PBB, sidang ASEAN gitu. Kalau ini kan berarti kalau lu kayak sidang apa kasusnya biasa ada kasus kan? Iya biasanya kan kalau waktu itu aku pernah ikut ini sih apa namanya yang lomba sepak fakultas. Oh yang lu menang ya? Iya ya Iya kan? Ya. Asik. Iya jadi ya itu kita bikin dramatisir kan namanya kompetisi itu kan itu harus dramatisir ya kan, nggak bisa secara ngebosenin gitu kan gitu. Ya ada kasus, terus siapa jadi hakimnya, misalkan tiga hakim majelis kan, terus ada yang jadi penasihat hukum, ada yang jadi penuntut umum itu ini jaksa. Oke. Penasihat hukum itu pengacara, advokat lah. Itu jadi nanti lah kita bikin dramatisir lah di situ, gimana caranya nanti hakim bentak-bentak, nanti jaksa menyela gitu kan. Itu nanti hakim mendamaikan tentang keributan, ya gitu lah dramatisir. Tapi hasil akhirnya tuh kayak ada kan, misalkan kalau ada yang nyuri dia hasil akhirnya di penjara atau Ya. atau gak dihukum. Nah, itu nanti udah di putusan kan, dan dia di putusan terakhir udah nanti ada beberapa pertimbangan, terus nanti mau di penjara atau bagaimana, pasti biasa di penjara sih karena kan KUHP sekarang kan belum diganti kan, kebanyakannya. Jadi KUHP ini nih gini. KUHP itu kan sebenarnya ada yang denda juga kan. Ya. Tapi karena masih dulu zaman Belanda, itu masih 900 perak, berapa ratus. Jadi kenapa banyak gak didenda? Karena ya sekarang denda cuma 900 perak, orang mampu semua. Iya benar. Iya dulu kan mengkis. Benar. Sekarang banyak di penjara ya karena itu. Tapi KUHP-nya ganti. Oke. Oke guys, ini terakhir. Nah, buat teman-teman di sini yang nonton, ada gak sih tips dari lu buat anak-anak tuh yang pengen masuk jurusan hukum? Ya jadi misalkan tips mau jadi anak hukum, kalian itu pertama ya suka baca buku. Oke. Terus ya kita suka berbicara, tapi ya
Dan itu juga sih orang yang nggak bisa, maksudnya susah berbicara ya pasti dia mau ikut hukum karena sosial terapi gitu kan. Yang ketiga apa ya, bergengsi itu ya tadi karena bisa kemana-mana, karena stigma masyarakat yang dulu kan hukum itu kan kayak wow gitu ya. Terus keempat ya banyak lebih ke karir lebih luas, itu aja lah, kita lebih karir lebih banyak lah gitu. Jadi buat kalian semuanya jangan takut nih yang pengen masuk hukum, dan kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut aku kasih Instagramnya Gojin di sini, nanti bisa langsung follow aja. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton, dan juga Faiz Goji yang udah bersedia untuk sharing ke teman-teman semuanya. Thank you banget, dan buat kalian semuanya juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Subscribe boy. See you next time and goodbye. Goodbye.